Shalom, selamat sore Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih, yang saat ini sedang berada di rumah ataupun di mana saja mengikuti ibadah sore hari ini. Mari kita mau membuka hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memberikan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah menang dan bangkit atas maut. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kemenangan atas dosa, memberi kita kemenangan atas segala kelemahan dan sakit penyakit kita, bahkan memberi kemenangan atas segala rasa khawatir akan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Amin. Sedang jemaat yang terkasih, haleluya. Mari kita satukan hati, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, amin Tuhan, amin Yesus, haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita naikkan pujian penyembahan ini buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami memuji Yesus. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya, kami menyembah Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan bersama, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin Yesus, amin Tuhan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok buat kami Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ku tak gentar, karena ku
Engkau hidup, Allahku yang kudus. Terima kasih Tuhan buat kuasa kebangkitan-Mu memberi kami kemenangan, memberi kami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Tetap naikkan iman percayamu sedang jemaat yang terkasih. Allah kita memegang kendali hidup ini, sebab Yesus sudah menang atas maut. Kemenangan itu pun bagi sidang jemaat yang terkasih. Haleluya, glory Yesus, glory Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa iman kami tidak pernah sia-sia. Sebab kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Jauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karya penebusan-Mu yang membuat hidup kami menjadi lebih berarti. Kami rindu Tuhan untuk terus hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita puji Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Shalom, selamat sore sidang jemaat yang terkasih yang berada di rumah maupun saudara berada dimanapun. Pada sore hari ini saya mengucapkan selamat Paskah kepada sidang jemaat yang terkasih. Dan sudah siap saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mari kita akan melakukan ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik buat kesempatan yang ada pada sore hari. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan baik yang Engkau berikan buat kami semua Tuhan. Kami sudah berkumpul Tuhan pada sore hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Allah 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir ada di antara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap
Tuhan, untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan roh jiwa kami Tuhan, sehingga kami akan mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan, akan Kau sampaikan pada sore hari ini. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, dan biarlah benar-benar kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema Paskah tahun ini adalah Ia telah bangkit. Mari kita akan membaca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu. Dan marilah kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bapak Ibu sekalian, Ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama daripada Injil. Paulus mengingatkan kembali di Korintus, dan pada hari ini Paulus juga mengingatkan kita semua akan Injil yang telah diberitakan dan yang telah diterima. Bapak Ibu sekalian, Injil kita pahami sebagai suatu kesatuan berita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebenaran akan kebangkitan Kristus itu nyata dan melibatkan banyak saksi mata. Kepada Kefas, Petrus, dan kepada ke-12 murid, kepada Yakobus, kepada 500 orang sekaligus, dan kepada semua rasul, dan yang terakhir kepada Paulus. Saudara-saudara, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, apa yang sudah diterima oleh Paulus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mengapa Bapak Ibu sekalian kebangkitan Kristus itu penting bagi semua orang yang percaya kepadanya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Ia telah bangkit. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Papaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kasih Bapa terhadap anak adalah kasih tanpa syarat. Sama seperti Dia yang telah mengasihi kita tanpa syarat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat yang ke-17 ini kita membaca bahwa Allah Bapa mengasihi sang anak karena ketaatannya, pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, di dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, di dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kembali kepada Yohanes 10 ayat yang ke-17. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah tujuan daripada kematiannya. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Kematiannya bukan merupakan kekalahan, tetapi merupakan kemenangan. Puji akan nama Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh anak jika waktunya belum tiba. Itu dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-11. Dan Dia akan menyerahkan rohnya kepada Allah. Itu dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dengan kedaulatan yang dari atas, sang anak mengambil kembali hidupnya. Hanya sang anak itu sendiri yang dapat membuat kebangkitannya dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dikatakan, menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antar orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
Yang kedua, saudara-saudara, ia telah bangkit. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan kemenangan atas kuasa dosa. Oleh Injil kita diselamatkan. Oleh kematian dan kebangkitannya kita telah dilepaskan dari segala kuasa dosa dan murka Allah. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus telah dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu. Maaf, jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu sekalian, Paulus menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan maka tidak ada kelepasan dosa. Penolakan akan kenyataan kebangkitan Kristus merupakan penyangkalan iman Kristen, merupakan menentang Allah dan firman-Nya. Mereka masih hidup di dalam dosa, sebab apa yang melenyapkan dosa ialah hidup baru yang tiada lain adalah penyertaan di dalam hidup bersama dengan Kristus yang sudah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan kemenangan atas dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat keempat mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Ia telah bangkit. Kebangkitan itu membuktikan akan kebenaran Allah. Kita banyak melihat ayat-ayat firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengerti apa maksud daripada kebangkitan itu. Lukas 24 ayat 44-47. Yesus mengingatkan para murid akan firman yang telah mereka dengar dari mulutnya sendiri saat ia masih bersama-sama dengan mereka. Mereka mendengar dari Yesus sendiri pada saat mereka sedang bersama-sama dengan Kristus. Yesus mengingatkan para murid akan firman yang telah mereka baca dalam kitab Taurat Musa, seperti yang telah ditunjukkan oleh perkataan yang telah ia ucapkan juga kepada mereka. Kristus telah memberikan petunjuk. Kristus juga mengarahkan para murid bahwa ada pengharapan di masa depan, yaitu bahwa apapun yang mereka dapati di dalam kitab Taurat Musa mengenai Mesias memang harus digenapi di dalam dirinya, baik mengenai penderitaannya maupun mengenai kerajaannya. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, semua hal mengenai diri Kristus harus digenapi. Bahkan yang tersulit pun, bahkan yang terberat pun, sampai kepada yang paling menyakitkan. Dan itu digenapi. Kristus mati setelah Dia mengalami semuanya itu. Sebab jika tidak begitu, Bapak Ibu sekalian, maka Ia tidak bisa berkata, sudah selesai. Ayat 44 daripada Lukas 24 mengatakan, Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Ayat 45, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus bekerja melalui rohnya Bapak Ibu sekalian, menyingkapkan tabir yang menyelubungi hati dan membukakan pikiran mereka. Tidak hanya para murid, saudara-saudara, apabila kita menikmati, kita membaca firman Allah bisa membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, membuat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, dan semangat ilahi itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga
Apa yang kita alami saudara-saudara, ada semangat yang berkobar-kobar. Dan itu yang dialami oleh para murid juga saudara-saudara. Hikmat Allah membuat kita mengerti kitab suci dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan itu membuktikan kebenaran Alkitab. Ayat yang 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, para murid dengan keyakinannya dan roh yang sama yang telah membukakan pikiran dan hati mereka, bahwa mereka harus menjadi saksi dari semuanya yang sudah dialaminya bersama dengan Kristus. Mereka telah melihat, mereka telah mendengar dengan mata dan telinga mereka. Mereka harus meyakinkan dunia dan membukakan pikiran orang lain juga. Bagaimana dengan kita? Kita sudah membuka hati. Kita juga sudah membuka pikiran kita. Saudara-saudara, kita telah menerima firman itu di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, yang keempat, kebangkitan itu memastikan penghakiman orang fasik di masa depan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya ke-30 dan ke-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, Allah ingin semua manusia bertobat. Ada perubahan tindakan, ada perubahan perilaku, ada perubahan pikiran dan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus ingin semua mendengar Injil. Dan biar keselamatan itu ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, Yesus mati untuk semua orang. Semua orang dapat diselamatkan. Itu menunjukkan betapa luasnya, betapa dalamnya kasih karunia Allah. Paulus memiliki kepekaan dan melihat setiap peluang sebagai kesempatan yang baik. Kesempatan yang berharga untuk bisa memberitakan Injil Tuhan. Ada belas kasihan, ada kepedulian di dalam kehidupan Paulus. Di dalam hidup Paulus melihat begitu banyak orang yang membutuhkan Injil. Dan bagaimana dengan kita? Masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita yang harus mendengar Injil. Dan kita bisa dipakai untuk bagian ini. Bapak Ibu sekalian, apakah kita juga memiliki konsistensi seperti Paulus yang tidak segan-segan memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus dimanapun Paulus pergi? Lukas 24 ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya. Tidak hanya para murid Yesus yang menjadi saksi, tetapi saudara-saudara, mujizat Tuhan, mujizat Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah menjadi kesaksian kehidupan kita yang kita bisa ceritakan betapa luar biasanya Allah kita, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percayai. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita telah mendengarkan firman Allah yang luar biasa. Tetapi marilah Bapak Ibu sekalian kita melihat WPDA kita pada hari ini. Pada hari ini tema WPDA kita adalah penuh perhatian. Dan lawan daripada penuh perhatian adalah tak acuh. Saudara-saudara, definisi penuh perhatian adalah menunjukkan pengharapan kepada seseorang. Menunjukkan sesuatu
bahwa ada harapan pada semua orang yang ada di sekeliling kita. Bacaan BPDA kita dari Ayub pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat semua nasihat Elifas. Kalau kita membaca ini, seakan-akan benar, seakan-akan Elifas penuh perhatian. Tetapi mengapa Bapak Ibu sekalian, ini tidak menjawab kebutuhan daripada Ayub? Tidak menjawab pergumulan Ayub. Bapak Ibu sekalian, kita harus masih banyak belajar untuk melihat bahwa tidak semua penderitaan, masalah yang kita hadapi harus diukur dengan hukum sebab dan akibat. Dan Elifas memutlakan itu. Kelihatannya Elifas penuh perhatian kepada Ayub. Kenyataannya malah itu tidak menjawab pergumulan Ayub. Dan Bapak Ibu sekalian, fakta menunjukkan bahwa walaupun penderitaan mengganggu keserasian kita dengan Allah yang menciptakan kita, tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah memang mengizinkan penderitaan itu terjadi. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan dengan jelas betapa Allah Bapa sangat peduli dan memperhatikan kita, termasuk hal yang paling kecil. Tuhan memperhatikan secara adil, secara detil, secara sempurna. Dan Tuhan tahu persis setiap pergumulan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang sedang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan. Sebab bukankah Dia adalah Tuhan yang penuh perhatian kepada kehidupan semua umatnya? Bapak Ibu sekalian, kasih Allah Bapa terhadap anak adalah kasih tanpa syarat. Sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapa mengutus anaknya, sehingga Dia datang ke dalam dunia dan Dia mengorbankan hidupnya, menderita, dan Dia rela mati sampai mati di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Filipi ayat 2, 8 dan 9, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu peduli dan penuh perhatian kepada umat ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, Allah menginginkan setiap orang untuk memiliki karakter penuh perhatian. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang penuh perhatian kepada umatnya. Allah adalah Allah yang penuh perhatian kepada umat ciptaannya. Allah adalah Allah yang peduli akan penderitaan kita. Allah adalah Allah yang memperhatikan setiap rintihan dan seruan umatnya. Allah yang adalah Allah yang selalu ingat akan perjanjiannya. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit, kesesakan, penderitaan atau kesulitan hidup, kadangkala kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi di antara kita. Tuhan sudah tidak memperhatikan kita lagi. Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak benar. Tidak benar. Apapun yang terjadi, Dia adalah Allah yang setia. Kasih-Nya selalu konsisten dan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, saudara-saudara. Tidak pernah berkesudahan. Oleh karena itu, apakah yang harus kita responi kasih Allah itu, saudara-saudara?
Sebagai respon kita, marilah kita terus akan belajar untuk memiliki sikap penuh perhatian, karena hal itu akan menyukakan hati Allah. Allah juga menuntut umatnya untuk mempunyai karakter penuh perhatian, baik kepada Allah Sang Pencipta kita, maupun perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai respon kita pun harus masih meluangkan waktu bersama dengan Tuhan sebagai hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Tiada yang lebih layak mendapatkan perhatian penuh kita daripada firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan apa yang ada di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Marilah kita memberikan dukungan, marilah kita memberikan penuh perhatian kepada setiap anggota keluarga kita. Apa yang kita dapatkan di informasi-informasi, marilah kita mulai memakai telinga kita untuk mendengar, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita juga memberikan semangat satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Marilah kita juga meluangkan banyak waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk menyimak dengan mata dan telinga yang terbuka apabila ada nasihat-nasihat yang sampai di telinga kita. Entah nasihat itu dari anggota keluarga kita ataukah dari orang-orang yang lebih tua daripada kita, marilah kita belajar bahwa kita bisa menyimak, mendengarkan dengan baik. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita juga membuat seluruh anggota keluarga kita penting di hadapan kita. Dengan cara kita meluangkan waktu dan mendengarkan minat mereka, terutama anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memberikan perhatian yang khusus. Kita mulai belajar memberikan perhatian khusus pada anggota keluarga kita. Apabila ada yang berulang tahun, apabila ada yang menerima sesuatu penghargaan, marilah kita juga memperhatikan ini. Dan kita meluangkan waktu untuk memberikan perhatian yang lebih. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur bahwa sore hari ini ada. Dan kami berharap saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Allah, engkau akan menghayati firman Allah pada sore hari ini. Engkau akan benar-benar mengerti akan arti kebangkitan itu buat kita semua. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini bukannya tanpa sepengetahuan Tuhan, tetapi marilah kita tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kesedihan kita, di dalam kesakitan kita, Tuhan selalu ada. Dan kita harus berusaha untuk hidup selalu dekat kepada Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Apa yang sudah saudara dengar pada sore hari ini, dan biarlah ini akan memberikan satu semangat di dalam kehidupan saudara, bahwa kebangkitan membawa kehidupan bagi kita untuk masa-masa yang akan datang. Dan biarlah terus kita akan bersemangat untuk mengikut Tuhan setiap hari. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita, untuk mereka yang sakit, mereka yang berada di rumah-rumah sakit, mereka yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan. Pada saat ini begitu banyak orang yang mengalami masalah-masalah yang tidak mengenakkan dengan keadaan negara kami ini. Tetapi marilah Bapak Ibu sekalian, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita patut syukuri bahwa kita ada di dalam bagian itu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mensyukuri bahwa selama 60 tahun lebih saya hidup di dalam dunia, saya mensyukuri bahwa saya mempunyai kesempatan dan saya ada di dalam bagian apa yang terjadi dalam keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian. Dan marilah kita pakai kehidupan kita untuk kita memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita mendoakan, dan kita juga akan memberikan pertolongan-pertolongan. Kita masih ada
gadget kita, kita bisa masih memberikan semangat melalui HP kita. Kita masih bisa berbicara melalui HP kita. Walaupun kita tidak usah bertemu, saudara-saudara, marilah kita nikmati itu. Tidak masalah saudara-saudara, baru satu kali ini saya di dalam hidup saya tidak bisa beribadah pada hari Paskah di dalam gereja. Tetapi marilah kita mempunyai pikiran yang positif bahwa beberapa orang, ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita dapat menikmati kuasa Allah itu. Marilah Bapak Ibu sekalian, dengan kesungguhan hati yang paling dalam, maka kita akan melaksanakan bagian kita, dan Tuhan akan melaksanakan bagiannya bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan akan mengenapi ya Bapa rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Setiap menit, setiap jam ya Tuhan, setiap hari, setiap bulan dan tahun-tahun yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengetahui setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Allah, apabila kami taat kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu Tuhan memberikan semangat hidup buat kami. Karena ada perjanjian, karena ada pengharapan di depan sana, bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau pada hari Engkau menjemput kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan mohon perlindungan bagi sidang jemaat. Dan kita juga akan berdoa untuk kesembuhan mereka yang positif kena virus corona, dan kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, dan kita juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada dari Sabang sampai dengan Merauke. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Sebab Dia hidup,
ada hari esok. Mari kita pujikan bersama-sama saudara. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa Tuhan, Engkau akan memberikan perlindungan-Mu Tuhan bagi sidang jemaat kami ya Tuhan. Ya Bapa yang kudus, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau adalah kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah Engkau yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Terima kasih Tuhan, dengan kepak-Mu Engkau akan menudungi kami. Di bawah sayap-Mu Tuhan Engkau akan melindungi kami. Kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menonton dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang maha tinggi. Engkau sudah melindungi kami, Engkaulah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, Engkau perintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami ya Tuhan. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan melindungi kami, melindungi langkah kami, akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh Tuhan, hati kami melekat kepadamu. Maka Tuhan, Kau akan meluputkan kami. Tuhan, Kau akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Apabila kami berseru kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau akan menjawab kami. Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kehidupan kami. Di dalam kesesakan kami, Tuhan, Engkau akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus, Engkau akan mengenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau akan memperlihatkan segala kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang positif Tuhan, terjangkit virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah, Engkau memberikan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan menjamah mereka di setiap rumah-rumah sakit yang ada di pelosok Indonesia maupun di kota-kota besar Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan menyembuhkan Tuhan sakit penyakit ini dari virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan semua aparatur negara kami, juga TNI dan Polri. Tuhan, berikanlah persatuan ya Tuhan dan kesatuan Tuhan bagi aparatur negara kami. Dan biarlah Bapak Presiden dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu ya Tuhan, mengaturkan dan memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan bagi negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami masyarakat-Mu, kami akan taat kepada pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Bapa, mulai dari Sabang sampai kepada Merauke,
Merauke Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-hamba Tuhan, mereka yang berusaha Tuhan untuk terus mengadakan ibadah secara online. Tuhan, Engkau lancarkan ya Tuhan, lancarkan ya Tuhan. Dan apabila Tuhan ibadah-ibadah ada di rumah, kuasa-Mu juga ada di setiap rumah-rumah tangga, dimanapun sidang jemaat ada, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita angkat tangan. Kita akan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau akan menyinari kami dengan wajah-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan berkat kasih karunia kepada kami. Tuhan, Engkau akan menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua dan memberikan kepada kami damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau akan menyertai kehidupan kami pada hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari sidang jemaat yang terkasih, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.